Dokter sendiri dihadang, kemudian dipukuli dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan langsung ditendang ke arah jurang. Pada pukul 9 lewat sekitar 11 menit, mereka bergerak lagi menuju ke barak yang kedua yang dipimpin langsung oleh saya sendiri sebagai ketua tim. Di situ kami ada 6 orang, Suster Christine, Suster Anti dan juga Suster Ella yang sudah menjadi almarhum. Pada saat itu juga mereka melakukan hal yang sama, menghancurkan kaca-kaca jendela dan juga memukul pintu-pintu, berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyerang kami. Mereka juga menyiram bensin di sekitar barak medis dan juga mulai membakarnya. Saat pembakaran terjadi, yang ada di dalam puskesmas hanya tersisa saya, Paman Patra dan juga ketiga suster itu. Paman Eman saat itu berada di dalam puskesmas karena sedang buang air besar. Pada saat itu sedang terjadi pembakaran, saya sendiri meminta untuk ketiga teman putri saya atau suster untuk kami segera keluar dari dalam barak itu. Tetapi karena mereka perempuan tidak bisa mengantisipasi situasi, sehingga mereka memilih lebih tenang di dalam barak itu. Sehingga saya memilih untuk mengajak ketiga suster ini untuk keluar dari dalam barak medis. Pada saat kami berusaha untuk lari menghindari amukan KKB, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang kami pada posisi depan. Kemudian saya berusaha merangkul ketiga suster menuju ke jurang, tetapi sampai di belakang jurang yang ada di belakang barak medis juga mereka sudah berada di situ dengan diperlengkapi senjata dan juga busur dan anak panah. Sekitar 30 menit kami berada di dalam kamar WC. Kejadian semakin brutal, mereka semakin membabi buta, memanah teman kami Paman Emanuel Abi. Kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah warga dan juga pasar, serta rumah distrik yang ada di sekitaran barak medis itu. Kejadian semakin brutal, akhirnya saya mengambil keputusan untuk kami bisa mengamankan diri. Dalam hitungan detik saja, saya sebagai laki-laki mengamankan 3 orang perempuan pastinya tidak bisa karena mereka mengejar kami dengan senjata dan juga busur dan anak panah. Tidak ada jalan lagi, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang ke samping kiri kanan dan juga mereka sudah menghadang semua. Akhirnya di belakang kami terdapat jurang yang cukup terjal, kedalamannya sekitar 500 meter dengan sudut ketajaman itu sekitar 90 derajat. Tanpa berpikir panjang, saya bertanya kepada ketiga suster itu bagaimana kita harus mengamankan diri. Mereka menjawabnya, kita lompat saja. Akhirnya tanpa berpikir panjang, saya menghitung 1 sampai 3 dan saya sendiri lompat pertama. Kemudian ketiga suster mengikuti saya untuk melompatnya. Mereka terus mengikut kami ke bawah, kemudian mendapati suster Anti di bawah. Kemudian mereka naik, dapat lagi suster Ella yang sekarang sudah jadi almarhum. Kemudian mereka dapat lagi suster Chris. Saya sendiri mereka tidak dapat karena saya sembunyi di antara tebing dan juga akar-akar. Kemudian mereka mengumpulkan ketiga suster ini. Kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster dengan tidak membuka pakaiannya secara sopan, tetapi mereka menelanjangi dia dengan parang tajam atau parang, langsung dipotong saja pakaian mereka, mulai dibuka dari baju sampai celana dalam semuanya. Mereka juga ditelanjangi, kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Paha mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf tetapi kemaluan mereka ditikam juga dengan parah. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Suster Christine yang didorong pertama, kemudian suster Anti dan juga suster almarhum atau suster Ella. Sesampainya di bawah kedalaman jurang itu, suster Anti langsung pingsan. Dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Suster Chris masih sempat dari pingsannya bisa sadar. Suster Ella juga dari pingsannya bisa sadar kembali. Akan tetapi dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah. Kemudian suster Anti dan suster Chris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Sehingga suster Anti memilih untuk keluar dari semak-semak karena memang dia juga sudah pada tidak berdaya lagi. Menurut keterangan dari suster Anti bahwa pada saat itu dia sudah pada siap untuk pasrah, untuk mati karena memang sudah tidak sama sekali tidak berdaya. Tetapi dia berusaha merangkak pelan-pelan sampai ke pos polsek sehingga berteriak dan meminta